Ya, selamat pagi anak-anak. Kita pagi hari ini akan belajar tentang stokiometri. Stokiometri itu apa sih? Ada yang tahu nggak ya? Stokiometri itu adalah istilah untuk perhitungan kimia. Jadi kalau selama ini kamu belajar kimia banyak yang belajar teori gitu ya, terus hafalan sepertinya gitu ya. Tapi kita hari ini mau belajar hitungan kimia. Materi pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang konsep mol. Jadi kalau konsep tentang mol itu apa sih gitu? Kenapa kita belajar tentang mol? Karena kalau di dalam kimia kita harus mengenal satuan, terutama adalah untuk mengetahui berapa banyak jumlah zat yang bereaksi, mengetahui berapa banyak juga hasil reaksinya. Nah, seperti kita ketahui bersama, kalau kita belajar kimia, berarti kita belajar reaksi-reaksinya, gitu ya. Lalu hasilnya seperti apa, bagaimana hasilnya, berapa banyak hasilnya. Nah, itu yang akan kita pelajari bagaimana sih para ahli itu menentukan. Nah, kalau dalam penggunaan sehari-hari tentu saja banyak sekali karena setiap hari kita menyaksikan, mengalami reaksi kimia ya, mulai dari kita bangun pagi hari, menggunakan sabun, sampo untuk mandi, kemudian kita makan, semuanya kan zat kimia. Terus bagaimana reaksinya? Berapa banyak energi yang kita perlukan? Berapa banyak hasil reaksinya? Kalau dalam industri berarti kan harus bisa menentukan industri itu. Mau memproduksi berapa banyak? Berapa bahan yang diperlukan? Bagaimana cara pembuatannya, bagaimana optimalisasi reaksinya supaya hasil produksinya optimal. Itu ya, banyak yang akan kita lihat bahwa stokiometri alias perhitungan kimia itu sangat diperlukan. Kita mau belajar dasar-dasarnya dulu saja pada pagi hari ini. Kita akan mulai ya anak-anakku. Saya akan memperlihatkan, oke, saya akan perlihatkan dulu. Ya, yang kita pelajari adalah stokiometri, artinya perhitungan kimia. Nah, gimana cara menyelesaikan soal-soal hitungan kimia dengan adanya persamaan reaksi? Ibu sudah berikan ringkasan di sini. Caranya yang pertama adalah setarakan dulu persamaan reaksinya. Nah, minggu-minggu lalu kan kita sudah belajar nih menyetarakan persamaan reaksi, menyamakan jumlah atom-atom sebelah kiri dan sebelah kanan reaksi dengan cara menambahkan koefisien, ya. Nah, kemudian jadikan perbandingan koefisien itu sebagai perbandingan mol. Lalu kita menghitung mol zat yang diketahui. Kita kan sudah belajar banyak cara menghitung mol zat. Misalnya kalau diketahui masanya, berarti mol adalah massa per mR-nya. Jika ada satu zat yang diketahui molnya, maka tentukan mol zat yang lain itu bisa dilakukan melalui perbandingan. Lalu kalau ada dua zat yang diketahui molnya, maka soal itu biasanya merupakan soal reaksi pembatas, sehingga diselesaikannya dengan format tertentu. Saya berikan namanya format MBS, singkatan dari mula-mula bereaksi sisa. Nah, tentukan mol zat yang ditanyakan, kemudian nanti kita jawab sesuai dengan pertanyaannya. Wah, kalau hanya melihat seperti ini saja, sepertinya kita tidak mengerti ya, ini gimana sih, apa sih maksudnya gitu ya. Nah, kita lanjut. Ini contoh soalnya yang pertama.
Jadi begini, misalnya ada 10 gram CaCO3. CaCO3 itu tahu nggak anak-anakku apa sih ini? CaCO3 itu kalsium karbonat. Jadi kamu bisa dapatkan kalsium karbonat itu di batu kapur. Atau misalnya kamu punya marmer, ya marmer, tahu kan marmer? Itu biasanya digunakan untuk ubin gitu ya. Nah, itu adalah kalsium karbonat. Nah, kalau ditambahkan HCl, asam klorida, maka akan bereaksi antara garam dengan asam ini menghasilkan garam CaCl2, H2O, dan CO2. Kalau 10 gram direaksikan dengan HCl 100 ml, berapa mol HCl yang diperlukan, massa CaCl yang dihasilkan, jumlah molekul air yang terjadi? Ini pertanyaannya ya. Nah, coba kita sekarang bahas satu persatu dulu. Kita akan coba bahas dulu ya. Apakah gambar Ibu kelihatan oleh anak-anak semua? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, kelihatan ya. Oke. Nah, ini adalah soal yang tadi. Ada 10 gram CaCO3. Di soal ini ada pengetahuan yang kurang, yaitu ada harusnya diketahui AR. ARCA-nya itu 40. Terus ARC itu adalah 12, ARO-nya itu 16, lalu ARH itu 1. Apa gunanya diketahui AR nih? Anak-anak? Supaya bisa menentukan apa? Menentukan MR gitu. Betul, menentukan MR ya. Coba kita tentukan dulu, MR CaCO3 berapa? Berarti kan ini ARCA ditambah ARC ditambah 3 kali ARO, gitu ya? Wah, terlalu ke pinggir nih. Jadi ARCA kan 40, ARC-nya 12, ya kan? Nah, ARO 3 kali 16. 3 kali 16. Jadi berapa MR CaCO3? Coba hitung. 90 tuh. 16 kali 3 berapa? 48 kan? 48. 48 100, tambah. Bu. Nah, betul. 100. Iya kan? MR-nya 100. Jadi kalau kita menghitung mol CaCO3 itu berapa? Mol itu kan gramnya, ya kan, yang diketahui per mr, ya kan? Gramnya di sini nih, kelihatan di sini. Berapa tuh? Hah? Berapa? 10 kan? 0,1. Nah, 10 per 100, jadi kan 0,1 molnya. Ya, oke. Terus di sini kita dikasih tahu juga ada 100 ml HCl, tapi molaritasnya tidak diketahui. Kalau kita masukin ke rumus molaritas sama dengan mol per volume, ini kita tidak bisa mencari molnya karena volumenya diketahui tapi molaritasnya tidak ada. Nah, berarti yang bisa diketahui molnya hanyalah CaCO3. Berapa molnya CaCO3? Kita taruh di sini 0,1 tadi ya. Oh ya, langkah pertama adalah kita tuliskan lagi persamaan reaksinya. Tadi langkah pertama kita harus setarakan dulu persamaan reaksinya. Sudah sama belum jumlah atom-atom sebelah kiri dengan sebelah kanan? Kita lihat Ca ada 2, Ca di sini ada 1, sebelah kanan ada 1, berarti udah sama ya. Lalu Cl-nya ada 2 sebelah kanan, berarti di sebelah kiri Cl-nya harus 2, tambahkan koefisien 2. Lalu H-nya ada 2, O-nya berapa nih? C-nya udah sama ya, 1, O-nya di sebelah kiri 3, di sebelah kanan O-nya 1 tambah 2.
Berarti udah sama 3. belum? Sama Udah. ya? Oke, jadi perbandingan koefisiennya adalah 1:1 gitu. Oke. Jadi berarti kalau di sini molnya adalah 0,1 CaCO3-nya, berarti HCl-nya berapa? Kalau dibuat sesuai dengan perbandingan. 0,2. 2. Di sini 0,1. 0,1. Ya, 0,1, 0,1, gitu kan? Iya. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui salah satu molnya, maka mol zat yang lain itu ditentukan melalui perbandingan saja. Sehingga kita tinggal melihat pertanyaannya ke sini. Tentukan mol HCl yang diperlukan untuk mereaksikan habis CaCO3. Nah, HCl-nya perlu berapa nih? Kan kelihatan langsung dari sini. Ya, jadi HCl-nya perlu berapa? 0,2 ya. 0,2 mol HCl yang diperlukan. Oke, terus pertanyaan B apa? Massa CaCl2 yang dihasilkan. CaCl2 yang mana? Ini kan? Iya. Nah, hasil reaksinya berapa nih? 0,1. Nah, hasil reaksinya kan CaCl2-nya adalah 0,1 mol. Kalau dicari masanya sama dengan apa? Kan tadi rumusnya apa? Mol sama dengan gram per mr. Iya kan? Nah, kalau cari gram berarti apa? Kali mol. Mol kali mr. Mol dikali mr. Ya, jadi berarti mol dikali mr. Molnya berapa? Kan tinggal ambil dari sini ya. 0,1. 0,1. MR-nya hitung dulu deh. Kalau gitu. MR CaCl2. Oh, ArCl belum ada ya di sini. Nah, saya tambahin. ArCl-nya adalah 35,5. Jadi ArCa ditambah 2 kali ArCl kan? Jadi berarti 40 ditambah berapa? Tambah 2 71. kali 35,5. Iya. 71 tambah 40 berapa ya? 111. 11. Oke. 111. Berarti MR-nya kali MrCaCl2 adalah 111 kali 0,1 jadi berapa tuh? 11,1. 11,1 gram CaCl2. Gitu kan? Iya. Ya. Nah, oke. Yang B sudah terjawab. Sekarang kita jawab yang C. Waduh, ruangannya sudah mulai sempit nih. Oke, Ibu kasih garis dulu ya, supaya kita punya ruangan untuk menjawab soal C. C. Jumlah molekul air yang terjadi. Air yang mana? Ini kan? H2O. H2O. Berapa? Dia molnya 0,1. Pakai rumus 0,1. Kalau jumlah molekul. Jumlah molekul itu kan X alias jumlah partikel. Rumusnya N kali bilangan Avogadro. Itu ya. Jumlah partikel sama dengan N mol ya. Molnya berapa? 0,1. 0,1 kan? Bilangan Avogadro ada yang ingat nggak berapa? 6,02 kali 10 Kali 10 pangkat 23. 3. Betul. Nah, berarti berapa nih? 6,02 kali 10 pangkat 20. 22. Iya dong? Iya. Nah, Iya. Iya, Bu. adalah jumlah partikel air. Partikelnya apa? Berarti jumlah partikelnya, partikel apa nih? Molekul. Molekul. Molekul H2O adalah segini nih. Nah, jadi kita sudah jawab yang C. Jawab yang D gimana?
volume gas CO2 yang terjadi jika reaksi dilakukan pada suhu 27 derajat Celcius. Nah, kalau suhu 27 derajat Celcius berarti kan, oh ya, berarti ini kurang lagi nih soalnya. Dengan tekanan 1 atmosfer misalnya, gitu ya. Maka kita bisa gunakan rumus ini, PV sama dengan N kali R kali T. Ingat nggak? Untuk gas Ingat. ini. Ya. Ingat. Ya, gas. Gas pada biasanya persamaan reaksi ini dituliskannya di sini ada tandanya, misalnya seperti ini. Ini solid, ini aqueous. Solid artinya apa sih? Padatan, ya. Nah, kalau CaCl2 di sini ditulisnya aqueous, H2O di sini Masih ada kecil gas. Gitu. Jadi kalau gas CO2 diukur pada suhu dan tekanan tertentu seperti ini. Coba yang D berarti kita jawabnya. Masukin ke sini ya rumusnya. PV sama dengan nRT. P-nya 1 atmosfer kan? Ya. Volumenya yang ditanya. Molnya berapa ini N? N itu mol. 0,1. 0,1. R-nya berapa? R? 0,082. 0,082 ya. 0,082. Terus T-nya, ingat T-nya 300. harus 27 Kelvin. Berarti 273 ditambah 27. 27 jadi 300. 300 Kelvin. Oke. Sekarang volumenya tinggal dicari. Coba kamu cek pakai kalkulator nggak apa-apa deh. 300 kali 2,46 Bu. 2,46 liter. Ya. Kenapa sih saya tidak mencantumkan satuan-satuannya di sini? Yang penting kamu sudah masukin sesuai ya. Karena di sini kan ada mol, ini mol per liter Kelvin dan di sini Kelvin. Jadi Kelvinnya nanti dicoret, molnya dicoret sehingga di sisanya adalah liter. Ini atmosfer di sini. Oke. Kira-kira ini contohnya seperti ini, ya. Ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Halo? Sepertinya udah agak jelas ya. Nanti kalau lupa rumus, kamu bisa lihat materi pembelajaran yang sebelumnya. Oh, rumusnya apa sih gitu ya. Ini cari partikel rumusnya apa. Cari volume gas, ini kondisinya seperti apa, rumusnya yang mana gitu ya. Oke. Nah, sekarang Ibu mau ambil contoh lagi yang lain. Nah, Ibu sebenarnya sudah punya ringkasan nih di sini. Jadi kamu bisa melihat ringkasannya di sini. Yang Ibu jelaskan barusan itu adalah stokiometri reaksi dari hitungan yang sederhana. Ini yang seperti ini. Ya. Ini juga ada contoh lain, kemudian ada cara-caranya di sini. Nah, untuk rumus hidrat nanti sekaligus Ibu akan coba bahas saja langsung ke contoh soal. Demikian juga dengan untuk yang rumus empiris, menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Sekarang kita lanjut dulu ke reaksi pembatas, sebab menurut Ibu kalau ini mengerti, kalau di sini mengerti, maka yang sebelah sini itu jadinya lebih mudah. Ya kan? Karena caranya sama saja sebenarnya. Nah, kalau begitu sekarang kita lihat dulu ya. Ini ada soal yang disebut dengan soal reaksi pembatas. Maksudnya apa sih reaksi pembatas? Reaksi pembatas itu artinya kalau kita mereaksikan suatu zat, contoh lah misalnya ada zat A bereaksi dengan zat B. Kapan sih reaksi itu akan berhenti? Yaitu tentu saja kalau salah satu pereaksinya habis atau dua-duanya habis, tepat habis gitu ya. Jadi reaksinya kapan selesai? Yaitu kalau salah satu pereaksi habis. Nah, pereaksi yang habis duluan itu yang kita sebut sebagai pereaksi pembatas.
gitu ya. Jadi ini adalah istilah reaksi pembatas. Bagaimana sih kita bisa mengetahui ada reaksi pembatasnya atau tidak, gitu ya. Nah, ini ada contoh misalnya, ada 4 gram gas metana. Metana itu adalah CH4 ya. Dibakar dengan 40 gram oksigen. Berapa gram CO2 yang terbentuk? Berapa gram CO2 yang terbentuk? Nah, coba lihat di sini. Ini kan CH4 dibakar artinya direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 dengan H2O. Cari dulu mol gas metananya. Ini kan ada gramnya nih. Kalau ada gramnya berarti bisa cari molnya, yaitu gram per mr. Ya. Lalu di sini O2-nya, oksigennya juga diketahui gramnya. Berarti bisa dicari molnya juga. Nah, berarti dalam soal ini diperlihatkan bahwa ada 2 zat yang bisa diketahui molnya. Kalau ada 2 zat yang bisa diketahui molnya, kita bisa melihatnya melalui perbandingan mol nanti. Apakah semuanya sama-sama habis atau ada yang sisa? Caranya gimana? Kita pakai format MBS ya, mula-mula bereaksi sisa. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita ambil contoh soal yang lain deh. Ini kan nanti kamu bisa baca sendiri ya. Coba kita lihat dulu, ada contoh soal yang lain. Nah, ini misalnya ya. Tadi kan 10 gram CaCO3. Nah, tidak ada molaritasnya kan? Kalau sekarang Ibu kasih di sini ada molaritasnya nih. Jadi berarti molnya bisa diketahui. Nah, sekarang Ibu kembali dulu ke sini. Sekarang Ibu print screen dulu deh, supaya nanti ini coret-coretan kita Ibu bisa bagikan ke kalian ya. Nanti setelah ini, coba kita bikin yang baru. Ya. Kita save dulu ya ini ya. Oke. Nah, salah. Oke. Sekarang kita ambil soal yang tadi aja ini. Oke. Kita ambil soal yang ini tadi. Kita ambil, taruh ke sini. Oh ya, persamaan reaksinya ketinggalan. Nah, kita ambil aja lagi. Ini ya. Persamaan reaksinya ketinggalan. Oke. Nah, ini dia persamaan reaksinya. Nah, saya ambil dulu persamaan reaksinya ini tadi. Supaya apa? Kita bisa tentukan. Oke, siap. Sekarang ya. Cara pertama apa? Seperti tadi, yaitu menyetarkan persamaan reaksinya. Ini 2 kan? Bentar ya. Salah. Oke. Ini 2. Ini 1 semua, berarti 1 banding 2 banding 1 banding 1 banding 1. Terlihat tulisan Ibu? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nah, tadi yang pertama kita kan sudah hitung. CaCO3-nya 0,1 mol kan? Ya kan? Iya, Bu. Nah, sekarang kita lihat HCl-nya itu diketahui dia ada 100 ml 2 molar. Kalau kita gunakan rumus molaritas sama dengan mol per volume, ini berarti kalau cari mol gimana? Cari mol gimana? Gram per mr. M kali V.
Molaritas kali volume. Pakai rumus ini loh. Ya kan? Molaritasnya berapa? Ini kan 2 nih. 2 ya. Volumenya 100 ml. Kita jadikan dulu berarti 100 ml itu 0,1 liter. Ya. Berarti 0,1. 2 kali 0,1 berapa? 0,2. 0,2. Nah, kalau 0,2 berarti kan ke sini langsung berapa? 0,2 ya? 0,2. Nah, sesuai nggak ini dengan perbandingan? Sesuai. Sesuai. Kalau sesuai berarti di sini 0,1, ini 0,1, 0,1. Tinggal sama seperti tadi. Berarti ini udah pas. Ini habis, ini habis. Berarti kalau kita lihat pakai ini mula-mula, ya kan? Yang bereaksi berapa? Yang bereaksi, ya berarti ini habis, ini habis. Ya kan? Namanya hasil reaksi ada dong pada keadaan setelah reaksi. Sesudah reaksi nggak ada. Jadi yang ada adalah 0,1, 0,1, 0,1. Nah, kalau kondisinya seperti ini, gampang. Jadi, sama seperti tadi pengerjaannya. Ya kan? Sama seperti tadi pengerjaannya. Tapi, saya sekarang ubah dulu nih. Saya ubah dulu nih. Nah, saya nggak mau 100 mili. Misalnya ya. Saya ubah dulu. Sekarang dia jadinya 200 mili. Nah, kalau 200 mili berarti di sini jadi 0,2 liter dong. Iya. Dan ini 0,4. 0,4. Nah, kalau 0,4 berarti saya ganti dulu ini. Ini jadi 0,4. Berarti kita tidak menggunakan ini lagi. Yang bereaksi ada berapa? Kita harus ngecek dulu nih. Nah, ini Ibu hapus dulu sebentar. Nah, oke. Jadi sekarang di sini adalah 0,4. Nah, ini sesuai dengan perbandingan nggak? Enggak. Tidak. Berarti kita harus lihat berapa banyak yang bereaksi. Yang bereaksi itu selalu ingat ya, yang bereaksi selalu jumlahnya itu sesuai dengan perbandingan koefisien ini. Karena perbandingan koefisien ini merupakan perbandingan mol. Jadi yang dari zat-zat yang bereaksi dan hasil reaksi. Zat yang bereaksinya, kalau di sini 0,1, berarti kan di sini perlu hanya 0,2 mol HCl. Maka nanti pada keadaan mula-mula, ini keadaan mula-mulanya saya hapus lagi. Mula-mula sebelum terjadi reaksi, kan di sini tidak ada hasil reaksi, belum ada hasil reaksinya. Lalu kita lihat yang bereaksi itu ternyata di sini 0,1, ini 0,2, di sini berarti 0,1, 0,1. Jadi yang mula-mula kan hasil reaksi belum ada. Yang bereaksi 0,1, 0,2 sehingga CaCl2, H2O dan CO2-nya pun mengikuti perbandingan ini. Jadi untuk yang bereaksi semuanya harus mengikuti perbandingan. Dengan demikian kita ketahui bahwa kalau mula-mula ada 0,1 mol CaCO3 dan bereaksi juga 0,1 mol, berarti ini habis. Itu enggak? Ini ada sisa enggak? Ada. Ada sisa 0,2 mol ya? 0,2. Iya. Nah, kalau hasil reaksi pada akhir reaksi ada nggak? Enggak ada. Hasil reaksi ada nggak pada setelah reaksi? Ada dong. Ada, Bu. Namanya Ada. setelah reaksi, hasil reaksi ada dong. Ya kan? Iya. Jadi Iya.
seperti Ya. halnya jumlah yang bereaksi, hasil reaksi itu selalu ada sesudah reaksi, ya kan? Nah, jadi yang habis adalah CaCO3. Nah, kalau begitu, yang disebut sebagai pereaksi pembatas itu siapa nih di sini? Yaitu yang mana? Yang habis atau yang sisa? Yang habis. Yang membatasi reaksi itu adalah yang habis. Artinya reaksi itu berhenti karena dia habis reaksinya. Jadi dia yang disebut bereaksi pembatas. Artinya yang membatasi reaksi. Siapa jadi bereaksi pembatasnya? CaCO3. CaCO3, bereaksi pembatasnya. Nah, kalau ditanya pertanyaan A, berapa massa CaCl2 yang dihasilkan? Lihat ini lagi. Lihatnya di setelah reaksi. Berarti massa CaCl2 seperti tadi, mol dikali mr. Tadi kan udah kita hitung ya, 0,1 kali 111 berarti 11,1 gitu ya. Coba yang B, jumlah molekul air yang terjadi sama, yaitu X sama dengan mol dikali jumlah partikel. Yang C tadi gimana, volume CO2? Ternyata sama aja yang seperti tadi, karena jumlah yang habis ini atau yang bereaksi ini. Ya, yang bereaksi itu ternyata sama dengan hitungan yang tadi. Hanya saja kita berarti kalau ada pertanyaan satu lagi, ini kan yang pakai rumus ini tadi ya. Kalau ada saya bikin pertanyaan satu lagi, berapa misalnya berapa mol HCl sisa berapa mol? Jawabnya gimana? 0,2. 0,2. 0,2 mol HCl sisa. Nah, gitu ya. Jadi saya kembalikan ke sini tadi. Di sini. Ya. Jika hanya ada satu zat saja yang diketahui molnya, berarti kita langsung pakai perbandingan. Cari mol zat yang lain itu pakai perbandingan langsung. Kalau ada dua zat yang diketahui molnya, berarti itu soal bereaksi pembatas. Jadi kita pakai format mula-mula bereaksi sisa. Setelah itu tinggal kita gunakan rumus-rumus yang lain. Ya. Nah, Ibu ada lembar kerja nih. Ibu ada lembar kerja, jadi kamu bisa nanti kerjakan ini ya. Ya, sekarang kita lihat dulu ya satu persatu. Nah, ini arti koefisien sudah pernah juga Ibu jelaskan. Ya, artikan lagi nih koefisien. Misalnya reaksi ini. Kelihatan nggak ya tulisannya anak-anak? Ibu besarkan dulu ya kalau gitu. Nah, sekarang udah kelihatan belum? Lebih jelas ya? Kelihatan. Iya, Bu, lihat dulu. N2 plus 3H2 menjadi 2NH3 gitu ya. Jadi koefisiennya itu 1 banding 3 banding 2. Ya. Nah, di sini kita lihat. Berarti artinya 1 molekul N2 akan bereaksi dengan 3 molekul H2 akan menghasilkan 2 molekul NH3. Nah, kalau ini berada dalam keadaan gas seluruhnya, maka berarti hukum Gay-Lussac berlaku nih. Apa sih hukum Gay-Lussac itu? Hukum perbandingan volume namanya. Jadi kalau seluruh reaksi itu berada dalam keadaan gas, maka perbandingan koefisien ini merupakan perbandingan volume. Jadi 1 liter N2 akan bereaksi dengan 3 liter H2 membentuk 2 liter NH3. Ya. Lalu di sini juga koefisien itu memiliki arti perbandingan mol. Jadi
1 mol N2 bereaksi habis dengan 3 mol H2 menghasilkan 2 mol NH3. Jadi untuk setiap reaksi berlaku perbandingan koefisien adalah perbandingan molekul juga perbandingan mol. Kalau reaksi itu semuanya dalam keadaan gas, maka perbandingan koefisien itu merupakan perbandingan volume juga. Nah, ini adalah reaksi yang disebut dengan reaksi homogen, karena semuanya dalam keadaan gas. Coba kalau kita lihat reaksi yang heterogen, seperti contoh ini. Ya, lihat, reaksi heterogen apa sih? Tidak sama semua keadaannya. Contoh, ada aluminium yang padat, solid di sini ya, dituliskannya solid S, padat. Ada H2SO4, aqueous. Aqueous itu artinya apa tuh? Aqueous artinya larutan. Nah, kalau larutan, kalau bertanda larutan seperti ini, cari molnya pasti kita nanti gunakan rumus polaritas tadi. Kalau gas, nah ini kan gas nih tandanya, berarti kita cari molnya pakai rumus-rumus gas gitu ya. Nah, jadi perbandingan koefisiennya berapa aja nih di sini? Al berapa ini koefisiennya? Halo? 2 banding berapa? 2 banding 3 banding 1 banding 3. Jadi perbandingan molnya ini 2 banding 3 banding 1 banding 3. Gunakan setengah mol aluminium. Nah, kalau di sini 0,5, berapa di sini? Nah, ya kan? Gitu. Ibu copy aja deh. Nah, ini nih. Ya, kita copy dulu. Wah, masuk ke sini dulu sebentar. Saya save dulu. Oke. Sekarang kita taruh di sini. Tadi mana kopian Ibu? Ini belum di-copy. Oke. Wah, agak lemot. Ya, dah. Oke. Ya. Sekarang lihat ya. Berarti kan koefisiennya berapa nih? 2Al ditambah 3H2SO4 menjadi Al2SO4 3 kali plus H2. Berarti perbandingannya adalah 2 banding 3 banding 1 banding 3 ya? Ya. Ini Ya, Bu. Nah, ini perbandingan mol. Kalau katanya yang A nih, coba kita lihat yang A dulu. Yang A, dia bilang ada setengah mol. Ya kan? Ya. Aluminiumnya. Berarti kita lihat perbandingan aja. Ini kalau dia 0,5, nilai bandingnya 2, berarti kalau H2SO4 ditanya, berarti kan 3/2, 3 banding 2 kali 0,5. Ya. Ya. Begitu di sini berapa? Al2SO4 3 kalinya? 1/2. Kenapa 1/2 nih? Kan nilai banding Al2SO4 3 kali 1. Yang diketahui 2. Selalu gitu kan? Yang ditanya per yang diketahui, ya kan? Kali yang diketahui. Nah, terus berarti di sini berapa? Sama, berarti 3/2 kali 0,5 juga. Jadi, kalau AL-nya 0,5, berarti di sini berapa? 0, ayo hitung berapa? 0,5 kali 3 dibagi 2. 0,75, Bu. Iya. Ini berapa? 0,75.
75. 25. Itu 0,25. Iya, di sini 0,75. 0,75. Jadi kalau udah diketahui molnya kan gampang, tinggal masukin aja ke perbandingan. Oke? Bisa ya? Gitu. Jadi pertanyaan A jawabannya berapa? 0,75. 0,75. Pertanyaan B jawabannya 0,25. 0,25. Pertanyaan C? 0,75. Nah, kan gitu. Gampang, tinggal pakai perbandingan aja. Ya? Nah, oke, kembali lagi ke sini. Ini di save dulu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Udah. Ya, ini kan contoh. Nah, sekarang ini ada soal nih. Persamaan reaksi pembakaran asetilennya ini. 2C2. Oh, ini keenakan kalian. Udah dikasih tahu tuh koefisiennya. Nggak usah bikin-bikin lagi. Tapi kalau saya kasih soal, koefisiennya belum dikasih tahu loh. Nanti kamu bikin dulu ya persamaan reaksi. Disetarain lagi Bu reaksinya Bu. Iya. Jadi hukum yang wajib pertama apa tadi? Setarakan persamaan Setarain reaksi. reaksi. Persamaan. Ya kan? Jadi kalau seperti ini, kan kita tinggal copy nih, yang ini. Ya enggak? Copy ke sini, ke jawaban. Gitu, ya kan? Copy. Nah, terus untuk membakar 3 mol gas asetilen. Nah, berarti kan di sini tinggal kita bikin aja. Kalau ini 3 mol, gitu kan? Berapa mol oksigen? Lah, ini kan tinggal lihat aja deh, perbandingannya dulu deh. 2 banding 5. berapa? Banding 5. 5, terus banding berapa? Banding 4. 4 banding 2. Terus di sini banding berapa lagi? 2. 2. Nah, kalau di sini katanya dia di sini adalah 3 mol, ya kan? Berarti di sini berapa? Mana? 5/2 dikali 3. Betul. 5/2, ya kan? Dikali? 3. Kalau saya suka susah, kita copy aja ke sini lagi tadi, ya. Baik. Nah, di sini ya. Kecil ya tulisannya. Nah, udahlah, nggak apa-apa. Ya. Jadi, mendingan itu saya tulis aja lagi ulang biar jelas, ya kan? Nah, di sini berapa? 2C2H2 tambah 5O2 menjadi 4CO2 dengan 2H2O. 2 banding 5 banding 4 banding 2. Berarti di sini kalau 3 mol, di sini berarti 5/2 kali 3. Ya kan? Ya. Di sini berapa? 4/2 dikali 3. 4/2 kali 3. Yang ini berapa? 2/2 kali 3. Iya, 2/2 kali 3. Ya, kalau 2/2 kali 3 ya sama aja kan? Berarti di sini 3, di sini berapa? 7,5. 7,5, sini berapa? 6. 6, sini? 3. 3. Iya. Terus udah dapat 3, 7,5, 6, 3. Tinggal balik lagi ke sini tadi. Berapa tuh? Berapa mol oksigen yang diperlukan? Berapa mol karbon dioksida yang dihasilkan? Udah tahu ya? 5/3 kali 3. Di sini kan berapa tadi? Hasilnya berapa? 7,5. 3. Di sini berapa tadi? 7,5. 7,5. 5. Di sini? 6. 6. Di sini? 3. 3. Nah, tuh kan udah dapat. Kalau oksigennya adalah yang ini, ya kan? Terus karbon dioksidanya yang mana sih? Yang 6, Bu. Ini kan? Nah, Ya. kejawab gitu ya. Nah, kalau yang ini agak banyak tuh.
Jika digunakan 1 mol NH3, berapa mol HNO3 yang terbentuk? Jadi dari sini bikin dulu. Ini. Ya kan? Katanya NH3-nya 1 mol. Nah, ini lihat nih. Kalau NH3-nya 1 mol berarti ini reaksi berikutnya kan ada NO. Berarti NO yang dihasilkan berapa mol? Kalau di sini 1 mol, karena ini 4 banding 4, berarti ini 1 mol, ini berapa? 1. 1 mol. Berarti NO-nya 1 mol ya? Ya. Nah, 1 mol NO, nanti NO2 hasilnya berapa? 2. 1 banding 1 loh. Oh, ya. Tuh, ini di copy dulu aja deh kalau gitu. Ini di copy. Ini kan 1. Ya kan? Iya. Berarti ini 1. Kenapa 1? Karena 4 banding 4. Enggak? Sama ya? Nah, sekarang yang ini. Salah copy. Nah, ini. Sekarang yang ini nih. Nah, kalau begitu, si NO ini kan 1 mol. Ya. Masukin ke sini dong. Dia adalah 1 mol. Berarti si NO2-nya dapatnya berapa? 1. 1 mol juga. Kenapa 1 mol juga? Karena ini 2 banding 2. Iya kan? Iya. Kalau di sini 1, di sini pasti 1 juga. Nah, sekarang si NO2 itu dipakai untuk reaksi yang berikutnya. NO itu dipakai untuk reaksi yang berikutnya. Ya, reaksinya ini nih. Nah, katanya NO2 dari hasil reaksi ini adalah di sini adalah 1 mol. 1 mol. Lalu berarti berapa HNO3-nya? Nah, di sini. Carinya gimana HNO3-nya? Nah, Ini kan ini 3, ini 2 kan? Berarti nyarinya berapa? Bagaimana di sini? 2 per 3. 2 per 3 kali 1. 1 mol. Ya kan? Iya. Berapa hasilnya? Berarti di sini adalah 2 per 3 mol. Gitu. Jadi berapa HNO3 yang bisa dibentuk dari 1 mol NH3? Ya, tuh. Karena reaksinya berantai ternyata ya. Dari sini hasilnya ini, baru bereaksi lagi, baru dihasilkan hasil akhirnya. Ini loh proses pembuatan asam nitrat. Kalau di industri begini bertahap ya. Nah, coba yang lainnya ini kamu nanti bisa jawab sendiri. Yang lainnya ada 2 soal lagi. Nah, kalau ini rumus-rumusnya Ibu kasih tahu dulu supaya ingetin lagi. Nah, terus ada soalnya di sini ya. Berapa oksigen yang bereaksi? Nah, ini seperti ini. Ayo kita latihan soalnya. Ibu kasih contoh dulu, kita kerjakan bersama-sama dulu ya. Ada kalsium dihidrogen fosfat, senyawa yang terdapat dalam pupuk ini. Pupuk menurut reaksi ini. Nah, tuh lihat tuh, dikasih tahu nih, belum setara persamaan reaksinya. Bila digunakan 2 mol Ca3PO4 2 kali, berapa mol? Yang ini caranya ini tinggal setarakan dulu persamaan reaksinya, bikin perbandingan molnya, lalu masukin mol yang diketahui, cari mol yang ditanya. Gampang kan? Nah, kayak tadilah persis cara-caranya ya. Nah, kalau yang ini, aluminium bereaksi menurut persamaan reaksi ini. Massa aluminium diketahui 2,7 gram. Kita disuruh menghitung massa tembaga. Tembaga yang biasa mana? Ini tembaganya. CU. CU ya. Oke, kita copy dulu nih soalnya. Kita copy dulu aja ke sini.
ke kopi ya? Ada dulu. Coba yang tadi mana? Ini. Kok nggak ke kopi ya? Kita buat dulu deh. Biar di kopi agak bagus kelihatannya. Nah, ini kita gedein dikit. Hah? Loh. Loh. Oke. Sekarang kita ambil persamaan reaksinya. Nah, coba. Yuk, kita kerjakan. Diketahui kan ada berapa nih? 2,7 gram aluminium. Coba, kalau diketahui gini, AR, AL adalah 27. Berarti kita bisa cari mol. Ya kan? Mol seperti biasa adalah gram per AR atau MR. Kalau di sini ada aluminium, dia kan unsur tunggal tuh. Jadi berarti dia AR. Cari molnya adalah 2,7 per 27. Berarti 0,1 ya. Ya. Nah, di sini 0,1. Ini perbandingannya berapa? 2 banding 3 banding 1 banding 3. Ya. Jadi kalau di 0,1 di sini berapa? 3/2 kali 0,1. 3/2 kali 0,1. Di sini 1/2 kali 1/2 kali 0,1. 3/2 lagi kali 0,1. Jadi berarti perbandingannya 0,1 banding berapa? 0,15. 0,15. Betul. Nih. 0,05 ya. Terus di sini 0,15 juga sama. 15 lagi. Ya, oke. Udah ketahuan kan? Nah, pertanyaannya apa sih? Hitunglah massa tembaga yang dihasilkan. Ini kan tembaganya nih. Iya. Ya, berarti molnya yang ini kan? Ya kan? Iya. Iya. Jadi ngitung massa tembaganya berapa? Massa tembaga berarti Mol mol dikali MR atau AR. karena dia unsur ya. Oh ya. Nah, coba diketahui dulu dong di sini ARCU-nya berapa gitu ya. 63,5 ARCU. Jadi berarti dia molnya 0,15 dikali 63, berapa tuh kalkulator? 9, tunggu. 525. 9,525. 9,525 gram. Ya. Udah ketemu kan hasilnya? Itu ya caranya. Oke. Nah, jadi ini tuh, ini ada soal-soal lagi sih yang lainnya. Nanti kamu tinggal jawab ya. Ada berapa tuh contohnya tadi. Nah, kalau nggak tahu, nanya aja sama ibu ya. Ini kan ada juga soal pilihan gandanya. Tuh, di sini ya. Banyak ya? Banyak. Tapi ngerjainnya sebentar-sebentar doang sih, gitu. Ngerjainnya sebentar-sebentar doang, karena kan clue-nya udah dikasih tahu sama ibu tadi. Ini persamaan-nya, tinggal bikin perbandingan. Kayak ini STP, nah, ini liter, gimana? Cari molnya dulu. Jadi apa-apa tuh cari molnya dulu, ya.
Yang diketahui apa? Cari mallnya gitu. Nah, pada kesempatan lain, Ibu khawatirnya nanti nggak cukup tuh waktunya. Kalau kita belajarnya sebentar-sebentar begini hanya 1 jam, ini aja udah mau habis ya waktunya. Jadi nggak apa-apa nanti misalnya sore-sore atau malam-malam gitu ya, Ibu ngadain kelas PM dah, pendalaman materi kimia. Mau nggak? Iya, Bu. Mau ya? Saya mau. Kita bahas lagi Yang lainnya. soalnya. Yang lainnya ya terserah mau ikut mau enggak, ya kan? Nanti karena apa? Karena PAT-nya kan sampai sini materinya. Ya, biar lebih jelas ya kalian. Jadi ada soal-soalnya juga di sini yang reaksi pembatas, ada penjelasannya dulu tuh, ada contohnya dulu, baru nanti ada latihan soalnya. Nah, soal-soal ini nanti akan Ibu kirim melalui Google Classroom. Jadi, silahkan diambil soalnya, dikerjakan. Banyak ini. Iya benar sih, banyak. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja ngerjainnya ya. Jadi, misalnya minggu ini Ibu hanya minta kalian ngerjainnya sampai nomor berapa dulu gitu ya. Nanti minggu depan sampai mana gitu ya. Jadi satu kali Ibu kirim, tapi nanti kamu ngerjakannya bertahap. Oke? Oke. Anggap aja ini Iya. berada di rumah saja. Ya, oke. Nah, sebentar Ibu akan lihat dulu nih. Aduh, kasihan ya dari tadi yang ingin ikut tapi kemudian nggak bisa masuk. Ya, kalau kamu pakai akun Google Suite, makanya jadi masuknya tuh gampang. Nggak Mau usah join. admit dulu, udah langsung ikut aja gitu. Oke, sebentar ya, Ibu stop sharing dulu. Nah, Ibu lihat ini ada berapa ini? Ada 44 orang ya. Ibu print screen dulu ya. Buat ngabsen. Oke, ada lagi nggak? Nah, oke. Sampai di sini dulu pembelajaran pagi hari ini. Anak-anak sekalian semangat semuanya ya. Iya, Bu. Kirim lewat Google Classroom, silahkan disimak melalui room kelasnya masing-masing. Terima kasih. Iya, Bu. Sampai sini dulu. Salam sehat semuanya. Iya, Bu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, Oke, Makasih, Bu. Bu. silahkan lab. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Itu Makasih, tugasnya Bu. dikumpul terakhir kapan, Bu? Oh, nanti Ibu kasih taunya di Google Classroom ya. Oh, Iya. oke, Bu. Oke. Dadah, Ibu. Ya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Sayonara, Bu. Makasih ya Bu.